Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bisnis ekowisata. Saya Abidan Juan Fanani dengan NPM 220450100087. Saya Muhammad Dharma Samudra, Nusantara NPM 003. Saya Bagaskara Harilinawan NPM 84. Saya Miftahul Ulum NPM 0032. Saya Fajar Adinugroho NPM 0019. Saya Nafis Sabtaginta NPM 0017. Di sini kita sudah berada di mangrove Gunung Anyar, tepatnya di Jalan Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk tiket masuknya di wisata mangrove ini Rp5.000 dan juga dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000 juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan SWOT dari mangrove Gunung Anyar ini sendiri. Nah, destinasi mangrove Gunung Anyar ini adalah salah satu destinasi yang menawarkan keindahan serta beragam ekosistem yang kaya. Nah, terletak di pesisir, kawasan ini tak hanya menjadi tempat rekreasi. Kawasan ini itu menawarkan juga sebagai tempat edukasi. Nah, lalu lanjut kita untuk analisis SWOT. Nah, SWOT adalah alat yang digunakan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu lokasi atau destinasi wisata. Berikut adalah identifikasi dari analisis SWOT. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang strength. Nah, di sini strength adalah kekuatan, di mana kekuatan dari mangrove Gunung Anyar sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, keanekaragaman hayati. Nah, kawasan mangrove ini tuh memiliki berbagai jenis flora dan fauna yang unik seperti kepiting, ikan, dan ada tumbuh-tumbuhan yang kita tentu tidak mengenalnya sebelum kita datang ke sini. Lalu yang kedua ada fungsi ekologi. Mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi dari laut, lalu ada penghalang gelombang laut dan penyerap karbon, membantu mitigasi perubahan iklim. Lalu yang ketiga, aksesibilitas. Nah, lokasi yang cukup dekat dari pusat kota Surabaya membuat mangrove Gunung Anyar ini mudah dijangkau oleh wisatawan. Lalu yang keempat ada dukungan pemerintah, adanya perhatian dari pemerintah Kota Surabaya untuk konservasi dan pengembangan dari mangrove Gunung Anyar ini sendiri. Yang terakhir ada potensi ekowisata. Nah, mangrove Gunung Anyar menawarkan pengalaman wisata atau pengalaman edukasi yang menarik. Nah, seperti itu untuk analisis dari strength atau kekuatan. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Jadi yang pertama itu ada 2. Yang pertama itu kurangnya fasilitas sama kurangnya promosi gitu. Nah, keduanya ini saling berhubungan. Jadi kalau fasilitasnya kurang, itu apa yang dipromosikan? Ada tapi tidak mendukung begitu. Jadi ya sangat kami anjurkan untuk memperbaiki fasilitas dan promosi. Bisa dari Instagram, YouTube, TikTok, ataupun orang-orang warga lokal yang ikut mempromosikan. Jadi bisa bikin brosur begitu. Terus tempel-tempel. Jadi, oke. Lalu yang selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, peluang dari kebun raya mangrove Gunung Anyar yaitu pengembangan paket ekowisata yang melibatkan edukasi lingkungan. Dan yang kedua, kemitraan dengan lembaga pendidikan untuk riset dan pendidikan dan pengembangan. Yang pertama, pengembangan paket yaitu pada perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik wisata. Dan yang kedua, peningkatan promosi melalui media sosial dan kemitraan dengan agen perjalanan. Jadi yang terakhir adalah threats, yaitu tantangan. Jadi tantangan yang ada di mangrove Gunung Anyar ini ialah aktivitas manusia, yaitu dengan yang pertama pembuangan sampah, lalu ada penggunaan lahan yang kayak gini yang masih belum dipertanggungjawabkan. Jadi banyak
tumbuhan mangrove yang roboh akibat pembangunan fasilitas. Lalu juga ada yang terakhir faktor iklim, yaitu iklim cuaca panas dan cuaca hujan. Kalau cuaca penghujan kemungkinan paling tidak mangrove ini nggak bisa dikunjungi karena kemungkinan airnya pada naik, karena kalau musim panas saja airnya udah agak naik karena ini kan sudah dari laut. Lalu juga yang kalau musim panas itu terkadang nyamuk-nyamuk itu banyak. Jadi itu aja analisis SWOT dari kelompok kami. Mungkin sekian dulu penjelasan kita tentang SWOT yang ada di mangrove Gunung Anyar ini. Intinya, kebun raya mangrove Gunung Anyar ini memiliki potensi yang sangat besar. Jika dikelola dengan baik dan strategi yang tepat, kebun raya mangrove Gunung Anyar ini bisa menjadi potensi atau destinasi wisata yang berkelanjutan. Sekian dari kita, selamat siang kita ucapkan dari Mangrove Gunung Anyar Surabaya. Sampai jumpa di video berikutnya.